Ya halo Mak. Ya udah, tenang aja. Masalah corona kamu gak usah takut. Memang banyak ya. Yang penting kita harus jaga kebersihan, jaga imunitas ya, dan vitamin jangan lupa. Kamu jangan lupa istirahat yang cukup ya. Oke, gak usah khawatir. Oke, bye, love you. Hai sobat ISS, di sini saya akan membahas tentang corona. Corona merupakan salah satu virus yang berkembang mulai tanggal 31 Desember tahun 2019, muncul pertama kali di kota Wuhan di negara Cina. Corona ini memang menjadi momok masyarakat saat ini, terutama di Indonesia, karena di Indonesia sudah menetapkan sebagai endemik. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena corona sebetulnya bukan suatu hal yang perlu kita takutkan. Tapi corona merupakan suatu virus atau penyakit yang perlu kita waspadai. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang corona. Corona atau kita sering sebut COVID-19 itu adalah suatu virus yang menyerang di saluran pernafasan atas atau dia menyerang di saluran pernafasan. Gejalanya apa? Gejalanya yang pertama adalah demam yang disertai dengan batuk dan pilek serta nyeri tenggorok. Bahkan ada beberapa pasien yang memang mengeluhkan sesak nafas. Apakah semua yang batuk pilek, demam, sesak nafas itu corona, dok? Tidak semua yang mengalami gejala tersebut kita katakan corona. Bisa menjadi itu hanya urti atau suatu infeksi saluran nafas atas biasa. Apa sih dok yang membedakan antara corona dengan infeksi virus biasa? Yang membedakan adalah pertama, masa inkubasi. Masa inkubasi corona sendiri adalah 2-14 hari di mana si pasien ini terjangkit atau ada suatu perjalanan ke luar negeri, terutama di negara-negara yang memang terjangkit virus corona. Yang kedua, di mana orang tersebut memiliki kontak langsung dengan penderita corona. Dan yang ketiga adalah tim medis yang merawat pasien corona di rumah sakit rujukan pemerintah. Langkah-langkahnya apa ya dok? Kalau kita merasa khawatir, kita merasa takut terkena corona, atau saya sebenarnya terkena corona nggak sih dok? Dari 3 hal yang tadi saya sebutkan di atas, jika memang dari 3 hal tersebut tidak ada, teman-teman ISS nggak perlu khawatir, karena memang mungkin itu adalah suatu gejala atau penyakit influenza biasa. Penyebaran corona seperti apa, dokter? Penyebaran corona sendiri yang pertama adalah dia droplet. Yang artinya droplet adalah dengan cairan tubuh melalui liur, bersin, batu yang memang terkontaminasi dengan lingkungan atau meja, uang, handphone, dan lain sebagainya. Jadi penularan corona bukan melalui udara. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Yang penting satu, kita harus bisa menjaga kebersihan kita sendiri. Tips-tips apa sih dok yang mungkin bisa dilakukan? Karena untuk penyebaran virus corona kita tidak bisa membatasi. Pemerintah pun saat ini sedang berusaha untuk memutus rantai dari penyebaran virus corona. Bagaimana caranya? Kita membantu masyarakat, kita membantu pemerintah untuk memutus suatu rantai itu. Ada tipsnya teman-teman. Yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan di mana sebelum kita melakukan aktivitas dan setelah kita melakukan aktivitas.
Cuci tangan itu ada 6 langkah. Langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok telapak tangan minimal selama 4 detik. Kemudian gosok punggung tangan secara bergantian kanan dan kiri selama 4 detik. Kemudian sela-sela jari. Yang keempat, kunci. Yang kelima, gosok ibu jari kanan dan kiri selama 4 detik. Dan yang terakhir adalah gosok ujung jari dengan cara memutar atau gosok ujung jari kuku secara memutar kanan dan kiri. Jadi secara WHO sendiri atau secara kementerian sendiri, minimal cuci tangan itu 20 detik. Itu yang memang disarankan oleh WHO. Yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri. Apa contohnya dok alat pelindung diri? Alat pelindung diri sendiri kita kategorikan ada 2, teman-teman. Alat pelindung diri untuk kita sendiri sebagai orang sehat dan kita sendiri sebagai orang sehat yang menghadapi pasien corona. Dan kita sebagai orang sehat cukup menggunakan masker biasa. Untuk pasien menghidap corona itu harus menggunakan masker khusus atau yang sering kita sebut N95. Lebih baik kita saat ini, jika memang kita harus di tempat keramaian, kita harus menggunakan masker. Yang ketiga apa dok? Tipsnya. Yang ketiga adalah kita harus menjaga tangan kita supaya tidak menyentuh area wajah. Jika kita saat bekerja, jika kita saat di luar rumah sebelum kita cuci tangan. Kenapa dokter? Karena di area wajah ini, teman-teman, karena tadi kembali lagi dengan penularannya secara droplet, kita setelah menyentuh meja, setelah menyentuh komputer atau laptop, bahkan handphone sendiri, yang kita tidak tahu apakah di situ ada virusnya atau tidak, kemudian kita tanpa sadar pegang mata, hidung, mulut, yang merupakan di situ adalah area-area yang memang banyak mukosanya di situ. Yang artinya mukosa itu lebih mudah untuk menjadi pintu masuk dari si virus tersebut. Kira-kira langkah apa lagi dok selain yang tadi? Selain yang tadi ada satu langkah yang memang menurut kami sebagai tim medis itu sangat penting, karena suatu tradisi atau budaya di Indonesia adalah berjabat tangan. Untuk saat ini sebaiknya kita mengurangi untuk bisa berjabat tangan dengan orang lain. Berjabat tangan itu bisa dengan cara lain, contohnya kita cukup salam, sapa dan senyum. Jadi kita menghindari kontak dengan orang yang memang kita tidak tahu apakah orang tersebut higienis atau tidak, orang tersebut sering cuci tangan atau tidak. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi dok kira-kira yang harus kita kerjakan adalah menjaga kebersihan diri kita. Setelah kita aktivitas dari luar, setelah kita aktivitas dari rumah sakit ataupun dari manapun, wajib hukumnya kita harus mandi atau minimal kita harus ganti baju. Dan baju yang kita pakai tidak boleh dilepas sembarangan dan ditaruh sembarangan. Sebaiknya setelah baju kita lepas, kita ganti baju yang baru, baju yang aman harus sudah ditempatkan di tempat yang khusus yang mungkin direndam oleh air sabun. Kira-kira hal kecil apa lagi sih dok yang bisa dilakukan? Hal kecil yang bisa dilakukan adalah kita harus sering membersihkan tempat-tempat di mana itu yang menjadi salah satu penularan atau sumber penularan dari coronavirus. Contohnya, segala alat-alat, segala perabotan yang ada di sekitar kita sebaiknya dibersihkan sesering mungkin dengan menggunakan sabun. Apalagi dok kira-kira? Yang terakhir teman-teman, selain itu semua yang kita bisa lakukan, yang paling utama dan yang paling penting adalah kita menjaga stamina kita, menjaga daya tahan tubuh kita, supaya daya tahan tubuh kita bisa melawan virus corona itu dengan cara
mengonsumsi makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, dan yang terakhir adalah multivitamin. Dok, persentase angka kematiannya berapa sih dok kira-kira? Kami khawatir dok. Teman-teman ISS mungkin kembali lagi setelah yang apa saya jelaskan di awal. Sebetulnya hanya beberapa langkah atau tips itu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Tetapi dengan kita menjalankan tips itu, dengan kita menjalankan saran-saran itu, pencegahan-pencegahan itu, kalau kita lihat data dari WHO, angka kematian atau mortality itu hanya 3%, dan angka pulih itu sudah lebih dari 70%. Jadi angka mortality dari 3% itu perbandingannya adalah anak-anak di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang memiliki usia lebih dari 70 tahun dan memiliki resiko penyakit yang lain. Mungkin itu informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye.